Istirahat akan membuatmu lebih kuat. Sistem berhasil terikat. Tuan hanya istirahat untuk menjadi kuat, mendapatkan berbagai macam hadiah. Apakah pekerja biasa memang pantas ditindas? Baru masuk perusahaan kurang dari sebulan, manajer suruh aku bersih tiap istirahat. Bukankah ini menindas orang jujur? Hei, Xiaoshen. Kerja yang baik ya. Nanti kita selesaikan bersih-bersih sini. Area toilet juga perlu dibersihkan. Apa? Bersihkan toilet juga? Kerjaanku masih banyak. Sekarang aku harus bersihkan toilet juga. Hidup seperti kerja keras begini. Kapan akhirnya ini akan berakhir? Sistem istirahat kuat berhasil terikat. Tuan bisa kuat dengan istirahat, mendapatkan berbagai macam hadiah. Suara dari mana itu? Sistem? Apa benda ini? Apa sih? Sistem istirahat bikin kuat. Tuan rumah terdeteksi istirahat 1 menit. Hadiah sudah diberikan. Beristirahat 1 menit. Ada tambahan 5.000 yuan di rekeningku. Ternyata bukan halusinasi. Ini nyata. Istirahat 1 menit dapat 5.000 yuan. Kalau istirahat lebih lama lagi, apa yang akan kita dapatkan lagi? Terus, buat apa aku kerja? Pentakill. Shen Xuan, ada apa denganmu? Tidak dengar. Tidak dengar. Saya tidak tahu hadiah sistemnya kepadaku. Hei, aku suruh kamu bersih-bersih. Bukan suruh kamu santai malas-malasan. Apa kamu tidak mau kerja lagi? Anak ini terlalu sombong bang. Manajer Lee menghukumnya untuk bersih-bersih. Dia berani banget istirahat malas. Manajer Lee menghukumnya untuk bersih-bersih. Dia berani banget istirahat malas. Kayaknya dia bakal dipecat. Manajer Lee sangat pendendam. Kita cuma perlu nonton pertunjukan aja. Aduh, lihat hadiah sistem kepadaku. Tuan rumah istirahat 10 menit. Selamat jadi manajer Qianhao Group. Artinya, aku istirahat selama 10 menit. Dia jadi manager divisi bisnis. Sialan, kamu tuli ya. Aku capek bersih-bersih. Istirahat sebentar. Apakah masih perlu izin darimu? Berani banget. Shen Xuan, kamu tidak hormat pada atasan. Berani menentang atasan. Berani membantah manajer ini. Percaya atau aku pecat kamu. Kepala bagian personalia datang. Shen Xuan kayaknya bakal dipecat nih. Kepala bagian personalia datang. Shen Xuan kayaknya bakal dipecat nih. Shen Xuan diputuskan oleh pimpinan perusahaan. Mulai saat ini juga, kamu ditunjuk sebagai manager department business. Ini surat pengangkatanmu. Ini promosi jabatan. Bukan dipecat. Apa yang terjadi nih? Kenapa tiba-tiba Shen Xuan dipromosikan? Ini Sekarang aku sudah duduk di posisimu. Kamu masih mau suruh bagian personal ya? Memecat aku? Dia duduk di posisiku. Terus aku duduk di mana? kamu diturunkan jabatan loh. Shen Xuan, kamu baru 1 bulan, sudah dipromosikan. Kerja yang baik, aku percaya padamu. Ini. Ya. Manager Xiao Shen. Tadi itu. Semua itu salah paham. Jangan dipikirkan ya. Lihat deh. Lantai departemen bisnis kita agak kotor. Iya. Bagaimana kalau kamu memberi contoh sendiri? Bersihin sebentar ya. Oke. Saya paham. Langsung saya kerjakan. Kalau hasil bersih-bersihnya tidak bersih nanti. Bonus kamu bulan ini. Saya pasti potong lo ya. Kalau kamu tidak bersihkan dengan benar. Bonus kamu bulan ini. Saya pasti potong lo ya. Tidak. Semua lanjut tidur dan istirahat ya. Kesehatan adalah modal terpenting. Jangan sampai kecapekan. Oke. Xiao Shen jadi manager. Benar-benar tidak main-main lagi ya. Manager Shen, kita akan bekerja lebih baik. Meja kerja saya bersihkan sendiri. Tidak apa-apa. Kalian lanjut istirahat saja. Kalian tidak usah bersih-bersih. Saya saja yang kerjakan. Dapatkan posisi manager department business. Kalau aku terus istirahat aja, bukankah aku jadi tak terkalahkan? Keterlaluan. Selamat tuan rumah, istirahat 15 menit, mendapatkan bonus 17 yuan. Dapat diskon 5 yuan buat Porsche. Dapatkan akses klub mewah 40 menit. Dapatkan istirahat 50 menit. Mendapatkan overall gratis selama 15 menit. Dapat 1 kartu belanja pusat perbelanjaan.
sudah beristirahat lebih dari 1 jam, bahkan dapat hadiah sebanyak ini. Sistem ini tidak membohongiku sama sekali. Hei, Halo. Halo, Wakil Direktur Kian. Aku diturunkan jabatan. Apa? Siapa yang melakukannya? Seorang karyawan baru bernama Shen Xuan. Dia sudah berani menindas aku. Tunggu aku. Aku segera datang. hei. Hei, anak muda. Jangan pikir promosi bisa mengendalikanku. Nanti aku buatmu tak bisa sombong. Hei, Yilei, kenapa nggak bersih-bersih sih? Uang perusahaan. Kita nggak nampung orang nganggur. Siapa orang nganggur itu? Jol, gua gak mau bersihin lagi. Nanti kamu bakal rasain akibatnya. Aku dengar dia punya pendukung kuat. Tapi siapa sebenarnya pelindung itu? Aku sendiri tidak tahu jelas. Host sudah istirahat 95 menit. Istirahat 20 menit. Jadi, Direktur Utama Grup Kinhao, apakah ingin melanjutkan istirahat? Bisa menjadi direktur utama grup besar. Ini bagus banget. Siapapun pendukung Lilei, pangkatnya tidak akan lebih tinggi dariku. Oke, sistem. Aku mau lanjut istirahat. Kamu sebentar lagi ya. Tidak ada kesempatan bersih-bersih lagi. Kamu berani ancam aku? Kamu berani ancam aku? Wakil Direktur Utama datang. PH. Wakil Direktur Utama Kian. Anak inilah orangnya. Sombong banget. Shen Xuan baru saja dipromosikan Manager Departemen kita. Sepertinya dia belum tahu. Bahwa dukungan belakang Lilei ini adalah mantan Wakil Direktur Utama lo. Kabarnya, divisi bisnis promosikan seorang manajer. Sebagai wakil direktur utama perusahaan, aku sengaja datang untuk berkeliling memeriksa, main game saat jam kerja. Aku tidak peduli siapa kamu. Cepat beri aku penjelasan masuk akal. Kalau tidak, pergi ke ruang keuangan. Ambil gajimu. Pergi dari sini. Wah, Chen Xuan abaikan wakil Kian. Hei, Chen Xuan. Aku sedang bicara sama kamu. Kamu tuli ya? Sisa 10 detik. Shen Xuan berani mengabaikan wakil direktur. Dari mana keberaniannya? Wakil Direktur Shen bicara padamu. Kamu cari mati di sini ya? Selamat, kamu istirahat 20 menit menjadi Direktur Utama Grup Kianhao. Status dan identitas Direktur Utama host. Sistem ini sudah mengatur semuanya. Tidak akan menimbulkan sedikit pun. Bagus, bagus. Rasanya beda banget setelah pakai cheat. Ada apa? Ada urusan apa? Tadi aku pakai headphone, aku tidak dengar kalian berdua bicara. Kamu masih berani tanya ada apa? Aku wakil direktur utama perusahaan bertanya kepadamu. Kamu malah mengabaikannya sama sekali. Orang sepertimu adalah tikus yang merugikan perusahaan. Kalau kamu tetap di perusahaan, itu akan bikin masalah besar nanti. Cepat kemasi barang-barangmu. Minggat. Mantan direktur utama sangat bijaksana. Membantu perusahaan menyingkirkan hama satu ini. Kemasi barang-barangmu. Minggat sekarang. Suruh aku minggat, kalian pikir kalian layak? Suruh aku minggat, kalian pikir kalian layak? Dikasih muka malah nggak mau. Siapa yang berani ganggu bos? Aduh, Pak Direktur, kok datang sini? Direktur Utama Shen. Kenapa Shen Xuan tiba-tiba jadi bos? Dia masih magang loh. Belum jadi karyawan tetap sama sekali. Kenapa tiba-tiba dari staf penjualan dasar? Jadi manajer penjualan, lalu sekarang jadi direktur utama? Pak Direktur, apa tadi Anda bilang? Katakan dia adalah direktur utama. Lalu Anda siapa? Dulu, Shen Director memberiku sejumlah modal, membantuku mendirikan grup Chen Hao, Tuan Shen Boss Group. Aduh, aku sudah membuat masalah besar. Apa yang baru saja aku lakukan? Aku wakil ketua ingin pecat ketua. Aduh. Shen Xuan ternyata punya Latar belakang yang sebesar ini. Kalian berdua, ada apa sih? Tadi kan sombong banget. Sekarang, kok pada lemes gini? Maafkan kami. Wah, Anda direktur utama? Aku suka kalian berdua yang sombong tadi. Sekarang, penampilanmu memohon seperti anjing ekor goyang. Benar-benar memalukan. Ingatlah, pertama jadilah manusia yang berbudi. Baru kemudian kerjakan pekerjaan. Besok, kalian berdua tidak perlu datang lagi. Terus lusa gimana? Aduh, Aduh, dasar sampah.
Direktur Shen sudah memecat kalian berdua. Cepat pergi dari sini. Kami bekerja keras untuk perusahaan. Aku juga sudah berusaha keras. Jangan pecat kami ya. Kalian berdua, 1 detik ya. Hilang dari hadapan Pak Direktur Shen. Kalau tidak, kami akan blokir kalian. Di kota ini tidak akan ada tempat yang bisa menampung kalian berdua. Pak Direktur Shen. Aku nggak nyangka ada orang menyinggungmu di... Aku... Beberapa tahun ini, perusahaan kamu kelola dengan sangat baik. Kamu kelola grup dengan sangat rapi. Aku jadi tenang. Kamu lanjut kelola perusahaan ini? Ya, aku pergi duluan ya. Baik, Direktur Shen. Wah, Direktur Shen memang pria hebat. Aku kira mau diambil kembali wewenang pengelolaanku. Enak banget. Hanya dalam waktu sehari, identitas berubah total. Aku jadi bos grup Chen Hao. Sayangnya, di rekeningku cuma ada 5.000 yuan. Aku malu minta uang pada Zheng Tianhao. Tidur dulu deh. Lihat nanti dapat barang bagus apa. Ya. Masih 5.000 yuan aja. Sistem, aku tidur semalaman. Saldo tidak bertambah sama sekali. Apa sih yang kudapatkan sebenarnya? Tuan rumah beristirahat 13 jam. Dapatkan seluruh gedung 7 King Jue Housing. Semua info property otomatis masuk. Apa? Seluruh gedung nomor 7 King Yue Housing. Ini yang aku sewa sekarang kan? Gedung yang ini? Dengan kata lain, aku bangun tidur, dapat gedung. Ya, Tuan masih butuh istirahat. Masih ada hadiah loh. Tidak istirahat dulu deh. Ada orang tekan bel pintu. Aduh. Tuan rumah sub, matahari sudah terik di pantatmu. Kamu nih nggak pergi kerja? Sewa rumah bulan depan harus dibayar. Totalnya 6.500. Saya bayar sewa bulan ini. Naiknya banyak banget sekaligus bulan depan. Kamu mau merampok ya? Kenapa? Terlalu banyak? Lokasi saya ini lokasi emas loh. Tapi jangan naikin harga seenaknya. Saya nggak mampu bayar uang segitu. Nggak mampu bayar tidak apa-apa. Kamu tahu, aku punya adik yang mengagumimu. Kamu jadi pacarnya aja. Tidur sama dia semalam. Kamu jadi saudara ipar saya deh. Jadi sewa kamu gratis 2 bulan. Gimana? Maaf ya. Adik perempuanmu beratnya lebih 150 kg. Badan saya yang kecil lemah ini gak sanggup menanggungnya. Hei Shen Xuan, jangan menolak kebaikan malah cari masalah. Kamu percaya nggak? Aku usir kamu keluar dari rumah, bikin kamu nggak ada tempat tidur. Kau tuan tanah subsewa. Mau mengusir aku lagi? Untungnya status aku sekarang sudah berubah. Aku adalah pemilik gedung ini. Hello. Kamu yakin ingin mengusir aku keluar? Kalau kamu tidak memenuhi permintaanku, jangan harap tinggal di rumah ini. Bahkan kamu bayar sewa bulan ini tetap tidak boleh. Baiklah. Aku mau menelepon dulu. Aku Shen Xuan. Tolong datang ke unit 102 sebentar. Ipar, kamu sedang menelepon. Siapa? Aku hubungi petugas kebersihan di bawah. Nanti suruh mereka naik ya, untuk membersihkan sampah. Iya, sampah. Halo, Tuan Shen. Halo, Tuan Shen. Ada perintah apa, Tuan? Apa yang terjadi? Bagaimana kalian perlakuan penyewa itu? Begitu sangat hormat. Apa penyewa? Tuan Shen adalah pemilik gedung ini. Apa? Dia tidak mengerti. Jelaskan lagi kepadanya sekali lagi. Dengarkan baik-baik ya. Gedung nomor 7 seluruhnya milik pribadi Tuan Shen Xuan. Tidak mungkin kan? Kamu? Kapan kamu berubah jadi? Sehebat ini, aku tidak akan naikin hargamu lagi. Kamu berani ngomong harga sama aku? Seluruh gedung ini milikku. Tolong urus semuanya ya. Aku mau istirahat. Baik, ayo maju. Kamu, anak, ini tunggu saja ya. Tunggu aja. Tuan Shen. Baik, saya tidak ganggu Anda lagi. Host berhasil beristirahat selama 10 menit. Mendapatkan 1 kesempatan undian. Bisa undian lagi? Menarik, cepat undikan untukku. Selamat dapat mobil sport terbatas. Mobilnya sudah ada di lantai bawah.
Bagus. Ternyata mobil sport edisi terbatas dunia. Masih versi 16.4. Ini sangat langka. Setiap unitnya adalah simbol status. Khas banget. Aku cari pacarku pakai mobil. 2 tahun ini, dia menderita bersamaku. Saatnya menikmati hidup sekarang. Kamu di mana? Aku di tempat tinggalku. Aku mau nyetir ketemu kamu. Nyetir mobil. Kamu baru kerja, punya mobil, kamu cuma bisa membual aja. Ayo ke tempat pertama, kita ketemu. Aku mau bicara sama kamu. Aku ada hal penting untukmu. Kamu mau dengar duluan nggak? Harus siap mental ya loh. Karena aku... ada apa sih? Aku belum selesai bicara. Sudah ditutup. Sayang. Wah, hari ini cantik banget ya. Aku kangen banget sama kamu. Penurut banget. Sayangku. Jangan pamer deh. Kamu datang ya. Cynthia, kenapa kamu merangkul lengan pria ini? Hari ini aku panggil kamu ke sini. Cuma mau kasih tahu kamu, kita putus ya. Kawei, dia pria favoritku. Putus? Kenapa? Kita sudah bersama selama 2 tahun. Tapi kita sangat bahagia loh. Kamu bahagia. Aku sama sekali tidak bahagia. Kak Wei kaya dan berkuasa. Sedangkan kamu tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak pantas untukku. Anak muda. Pria tampan tidak berguna. Yang penting punya kemampuan kuat. Tidak bisa jaga dirinya sendiri. Lihat tidak? Kunci Mercedes-Benz. 500.000. Kamu mampu membelinya? Kamu cuma demi sebuah Mercedes-Benz seharga 500.000. Hubungan kita 2 tahun hancur. Kamu suka mobil? Katakan saja dari tadi. Aku juga punya... Ini mobil sport terbaru sekarang. Nilainya sama dengan 100 Mercedes. Wah, Shen Xuan. Kondisi ekonomi kamu seperti apa? Aku paling tahu jelas. Pria lulusan baru kerja. Aku tak punya uang 800. Bahkan demi menyenangkan hatiku, beli kunci mobil murah online untuk pamer padaku. Benar-benar konyol. Aku sudah bilang kamu putusin dia. Itu keputusan yang tepat kan? Pamer kunci mobil mewah ya. Orang biasa mana mampu memilikinya. Bego. Gak tahu apa-apa. Mobil saya sekarang parkir di sini. Itu mobil mainan di tempat parkir. Pengingat drama, istirahat 10 menit. Kamu akan dikejar banyak putri kaya. Perlu istirahat segera? Istirahat 10 menit, dia kejar aku. Sistem, kamu baik banget. Kamu beneran tahu semua isi pikiranku. Apa maksud kamu sih? Kenapa kamu duduk di tempat tidur? Aku malas ngurusin kalian berdua. Selamat, host berhasil istirahat 10 menit. Hadiah tambahan. Putri itu mengejar kamu. Mulai pindai target yang sesuai ya. Pencarian berhasil. Putri miliarder sedang datang. Wah, putri keluarga konglomerat ratusan miliar. Jauh lebih berharga dari grup Qian Hao. King Xia. Lihat si bodoh miskin ini. Mereka lagi menghinanya di sini. Kenapa dia malah ketawa sih? Sepertinya aku harus memukul dia 1 tamparan. Biar dia tidak bisa ketawa lagi. Berhenti. Orang sepertimu. Hak apa kamu memukul laki-lakiku? Luar biasa. Siapa ini? Bukankah ini Sun Ting? Putri sulung grup Sun. Tuan Shen, kenapa belum buang perempuan brengsek ini? Cepat-cepat putusin dia. Aku masih menunggu untuk menjadi wanita kecil mulo. Sistemnya keren banget. Apa yang kamu bicarakan? Shen Xuan si cupu ini. Ternyata laki-lakimu? Son Ting, tidak mungkin kan presiden direktur perusahaan kita? Kenapa kenal Shen Xuan sih? Tuan Shen, kamu mau putus ya? Aku bisa manfaatkan kesempatan ini ya, menjadi wanita kecilmu. Wanita secantik ini malah suka sama Shen Xuan, si cupu menyebalkan. Ini gak masuk akal. Wanita ini otaknya bermasalah ya. Jangan bicara sembarangan. Aduh, ada apa? Aku gak boleh ngomong gitu. Si cewek genit ini tiba-tiba muncul. Dia terus bilang, Shen Xuan pacarnya. Ini pasti Shen Xuan sewa figuran. Figuran? Kamu cewek jahat. Tak paham kekuatan Tuan Shen? Tolong tutup mulutmu. Aku tutup. Jaga mulutmu baik-baik.
Kau memukulku, aku memukulmu. Aku nggak boleh pukul kamu. Kamu meninggalkan Tuan Shen. Laki-laki sebaik ini tidak kamu pilih. Hidupmu dari sekarang sudah tamat. Wanitanmu dipukul, kamu cuma lihat. Aduh, sabar dong. Ini putri miliarder. Dia adalah presiden grup perusahaan kita. Kita tidak berani melawannya. Apa yang kamu katakan? Dia punya latar belakang hebat banget. Hei, Nona besar. Ini cuma kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. Kamu siapa? Aduh, Nona besar tidak mengenali aku. Kalau tahu tadi jangan menyapa saja. Semua gara-gara aku terburu-buru tadi. Tidak kenal. Aku tidak kenal. Salah kenal orang? Oh, aku ingat sekarang. Kamu adalah dari grup Sun milik manajer cabang ke-33 Chai Wei. Benar kan? Pantesan aku merasa kamu sangat familiar. Kamu yang menyambut inspeksi terakhir kan? Iya. Nona masih mengenal saya. Wow, saya sangat terkejut. Pria ini, dia munafik. Aku tidak suka. Ya, aku tahu harus gimana. Pria milikku tidak suka kamu. Kamu dipecat. Nona besar. Kamu, ampunin aku dong. Bang, Pak, kakek, leluhurku. Leluhur, maafin aku ya. Aku salah, maafin aku dong. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku suka sikapmu yang sombong tadi. Kasih kamu 3 detik. Pergi, atau aku blokir seluruh industri. Aku langsung pergi. Chai Wei dipecat. Itu artinya kita nggak punya apa-apa. Sedangkan Shen Chuan malah punya satu wanita kaya dan berkuasa mengejar aku. Jadi, bisa dibayangkan seberapa kuat dia. Apakah dia anak kaya yang menyembunyikan identitasnya? Cih, Orang brengsek ini, dia dulu berpura-pura miskin. benar-benar bikin kesal. Shen Chuan, kapan kamu jadi sehebat ini? Dulu aku yang salah semua. Maafin aku ya, boleh nggak? Kita baikan ya. Aku orangnya pelupa sih. Kamu siapa? Shen Chuan. Aku pacarmu selama 2 tahun. Kenapa kamu gak ingat sama aku? Aduh, aku salah ya. Maafin aku dong. Kita mulai lagi ya. Kamu benar-benar tebal muka deh. Waktu kamu baru mutusin aku dulu. Sikap kamu bukan kayak gini loh. Tapi kamu tahu nggak? Apa air tumpah tak bisa kembali? Cukup sekali untuk hal-hal tertentu. Cinta 2 tahunku sia-sia. Ya, Tuan Shen. Sekarang kamu udah putus. Bisa kan? Kita bersama sekarang? Sejauh ini, aku nggak tertarik sama dia. Aku nggak malu. Nanti kita bicarakan lagi ya. Daya tarik aku juga gak buruk. Mana mungkin aku ditolak? Tuan Shen, meskipun kamu menolak pengakuan cintaku, tapi aku gak akan menyerah. Aku pasti bisa dapetin kamu. Selama kamu ada di kota Suhang, kamu gak bisa kabur dariku. Aku bikin kamu cinta aku. Aduh, aku udah lulus kuliah. Bu pengurus asrama, apa tujuannya meneleponku? Tapi selama masa kuliah dulu, dia emang sangat perhatian sama aku. Hello, Shen Chuan, King Xia menelepon saya dan bilang kalian berdua sudah putus. Minta saya menasehatimu supaya tidak putus dengannya. Tapi dulu, saat kalian berdua bersama, Tante sudah menentang sejak awal. Kebetulan manfaatkan kesempatan ini. Tante, perkenalkan kamu seorang pacar ya. Apa sih? Ini sudah diputuskan. Tante sudah mengatur pertemuan di kafe waktu bahagia di selatan kota. Kamu segera pergi ke sana ya. Gadis itu sangat cantik. Memakai rok kotak bermotif bunga kecil. Rambutnya diikat kuncir kuda tinggi. Kamu lihat, nanti pasti tahu. Bu Wang sangat baik hati. Wah, ganteng banget. Alis tajam, mata berkilau, penampilannya sangat menawan dan luar biasa. Matanya terlihat sangat dalam, seolah menyimpan banyak bintang di sini. Wah, cowok seganteng banget ya. Kamu siapa? Hah? Halo, saya dari Tante Wang. Tante Wang. Itu Tante Wang penjaga asrama ya? Nama saya Shen Chuan. Ini pertama kalinya kencan buta. Belum banyak pengalaman. Saya lulusan baru sastra Tiongkok Unsu. Soal pekerjaan. Saat ini, iya. Sedang tahap memulai usaha. Halo, nama saya Ding Mei. Aku mahasiswa tahun ketiga Universitas Suhang. Tapi sekarang saya sudah mulai magang. Kamu masih adik angkatan ya? Iya, kakak angkatan. Tapi Tante Wang tidak memberitahuku ada kakak angkatan yang ganteng untuk kencan buta dengan saya. Iya, kakak angkatan, tapi Tante Wang tidak bilang ada kakak angkatan yang ganteng untuk kencan buta dengan saya. Apa maksudnya? Saya salah pasangan kencan buta.
Salah meja. Saya sudah lihat seluruh kafe. Hanya pemandangan indah di sini membuat saya tidak tega pergi. Kamu mulutnya manis banget. Pasti sering membujuk cewek-cewek senang ya. Tapi ini beneran kesalahpahaman lucu. Aku cuma minum kopi di sini. Tapi, kalau nggak ada kesalahpahaman kayak gini, kita nggak akan pernah saling kenal. 500 kali menoleh di kehidupan sebelumnya. Salah meja kencan. Aku memutuskan, untuk perkenalan kita ini, aku traktir kamu makan nonton. Boleh dong kasih aku kesempatan ya? Ding dong, istirahat setengah jam. Bisa jadi Director Happy Time. Direktur utama Happy Time. Bukankah itu direktur utama kafe ini? Tidak. Happy Times punya banyak bisnis. Ada rantai usaha kuliner, Rentai Supermarket. juga ada rantai kafe. Kafe ini cuma cabang kecil, meskipun tidak sebesar grup Chien Hao. Tapi dapat perusahaan secara cuma-cuma. Sepertinya lumayan bagus juga sih. Nonton dan makan tidak perlu. Cuma ngobrol santai aja. Rasanya juga cukup nyaman. Ya oke. Ya udah, boleh juga. Wei Tao, 2 kopi termahal happy hour. Kakak kelas, nggak usah deh. Kopi termahal di sini 10.000. Latte yang aku pesan ini, aku ngumpulin banyak kupon diskon dulu. Malah bayar lebih dari 100 loh. Gak apa-apa. Meskipun aku lagi merintis usaha sekarang, tapi aku dapat duit sedikit juga. Aku masih sanggup traktir 2 kopi. Cuma istirahat setengah jam lagi. Aku presiden direktur perusahaan ini. Jangan bilang minum kopi termahal, memberi dia kopi ini bukan masalah. Udah jangan bicara lagi. Calon pasangan yang dikenalkan Bibi Wang. Aku sama sekali nggak mau ketemu. Kalian nyuruh aku cepet kencan buta. Kalian ingin aku cepat menikah. Aku udah punya pacar loh. Nanti bawa dia pulang lihat. Lihat. Apa sih lihat? Lihat lagi, aku congkel matamu. Aku takut lihat ini. Aduh. Semua pria di kedai ini tertarik sama kecantikanku. Hanya pria ini malah. Gak nganggep aku ada. Lumayan menarik. Kamu yang aku pilih. Nona cantik, aku tawar 100.000. Kasih pacarmu ke aku ya. Gimana? Setelah selesai minum kopi, ayo kita nonton film yuk. Film yang baru viral di negeri, aku jadi lebih kuat setelah istirahat. Filmnya sangat bagus. Kabarnya box office tembus 200 juta. Oke, film ini bagus. Aku sudah lama ingin menontonnya. Cuma belum ada waktu aja. Kalian berdua tuli ya. Aku bicara, kalian tidak dengar. Aku kasih 1 juta. Tambah 1 mobil mewah 500.000. Kamu putus sama pacar kamu, terus bersama aku. Aku bawa kamu makan enak, minum lagi makin. Kamu wanita ini, apa dasar keberanianmu? Aku setia jadi pacarmu. Kamu jangan-jangan gila ya? Pria tak menolak aku. Kamu tanya, apa keberanianku? Aku bicara jujur sama kamu. Aku manajer umum. Kamu ikut aku. Kemakmuran tanpa akhir. Pantas saja. Berani goda pria baik siang bolong. Tuan rumah beristirahat setengah jam. Menjadi direktur utama perusahaan Happy Time. Atasan perusahaan sedang datang menjemput. Cowok ganteng, jangan pura-pura main tarik ulur di depanku. Kamu ikut aku. Jangan ambil jalan memutar bertahun-tahun. Kak Shen Xuan memang hebat. Aku saja sudah mulai suka padanya. Tapi dia hadapi godaan ini. Sepertinya dia tidak bisa menahannya kan? Lagi pula wanita ini berdandan cantik. Shen Xuan pilih hidup. Ya, cinta baru akan hilang begitu saja. Kamu manajer umum Happy Time ya? Pikir dirimu hebat banget ya? Percaya, tidak aku copot jabatanmu. Copot jabatan aku? Kamu pikir kamu direktur utama perusahaan? Apa yang terjadi? Petinggi inti perusahaan, Tuan Wang, wakil direktur utama Tuan Li. Kenapa direktur Zhao datang ke sini sih? Apakah ini kunjungan inspeksi? Tapi aku juga tidak dapat pemberitahuan. Direktur utama? Apa? Direktur utama. Tamati. Apa yang baru saja aku lakukan? Aku cuma manajer wilayah kecil. Berani-beraninya menggoda direktur utama. Kak senior, kamu direktur utama. Sekarang, kamu masih berpikir, apakah aku bisa mencopot kamu dari jabatan manajer umum wilayah ini? Pak Direktur, saya salah. Tadi saya tidak sengaja menggoda Anda. Tolong maafkan saya ya. Kamu pakai jabatan GM-mu ya? Goda pria baik di siang bolong. Jelaslah, kamu sudah terbiasa bersikap sewenang-wenang sehari-hari. Hari ini saya jadi direktur utama. Akan mencopotmu. Pak Direktur, ini semua adalah kesalahpahaman. Saya dipaksa oleh keluarga untuk pergi kencan perjodohan. Aku cari seseorang untuk mengatasi ini. Tolong maafkan saya ya. Perjodohan? Iya,
Itu Bibi Wang, penjaga asrama Suhang. Dia menyuruhku datang kencan buta. Aku benci kencan buta keluarga. Jadi, saya cari orang sembarangan untuk mengakalinya. Ternyata pasangan perjodohan Bibi Wang. Loh, ternyata dia... Ya ampun, urusan ini begini. Ya sudah deh. Kali ini aku maafin kamu. Lain kali lebih hati-hati ya. Ini pengecualian terakhir ya. Jangan goda pria baik sembarangan ya. Ayo nonton film yuk. Bos direktur, ngelepasin aku gitu aja? Apa mungkin dia suka sama aku? Kakak kelas ini agak mendominasi, tapi dia muda dan kaya, ganteng, dan bicaranya sopan serta berwibawa. Tanganku dipegang olehnya. Tiba-tiba, jantungku berdebar kencang banget. Apa ini perasaan jatuh cinta ya? Coba kamu bilang. Sekarang kita saling pegang tangan, jari-jari kita saling bertaut. Apakah kita ini sudah jadi pacar? Punya pacar seperti ini. Pasti semua orang iri banget ya. Tuan Shen Shuan, kita benar-benar berjodoh ya. Ketemu lagi nih. Nona muda San. Kayaknya kamu sengaja bikin pertemuan ya. Kamu jahat banget deh. Itu cuma niat kecilku doang. Ketahuan juga sama kamu. Wanita ini dekat dengan Shen Shuan. Nona, jangan ganggu Shen Shuan ya. Karena dia sekarang adalah pacarku. Aku gak peduli hubungan kalian sebelumnya. Tapi sekarang Shen Shuan dan aku bersama. Jadi, tolong jaga jarak dengannya. Apakah Ding Mei sepertinya cemburu? Nona cantik. Jangan bilang aku tidak pernah memperingatkanmu. Shen Shuan baru putus sama mantannya. Jika kamu cuma cinta murni, maka Shen Shuan tidak cocok untukmu. Dia hanya cocok untukku. Kalian berdua tenang sebentar. Biarkan aku bicara sebentar. Boleh? Diam kamu. Aduh. Urusan Shen Shuan putus dengan siapa? Tidak ada hubungannya denganku. Aku cuma tahu sekarang. Aku adalah pacar resminya. Tapi kamu, kelihatannya kayak wanita genit banget. Mau menggoda pacarku ya? Aku menggodanya? Ya sudah, kamu boleh berpikir begitu. Lagi pula, Shen Shuan cowok hebat banget. Aku rela jadi cewek kecil dia. Tapi, aku ingetin kamu lagi. Kamu dan Shen Shuan tidak cocok. Tolong pergi dari sini. Cowok yang aku suka, berapa harganya? Kasih tahu aja harganya. 50.000. 100.000. Atau 1 juta. Maaf ya. Shen Shuan milikku. Bukan barang. Aku juga gak tertarik sama uang. Shen Shuan jelas-jelas milikku dong. Kita berdua, kamu pilih siapa? Ternyata diperebutkan sama cewek-cewek. Juga bikin pusing banget. Ayo, ada bangku di sana. Ayo kita istirahat bareng sebentar. Duluan ya. Sistem sunting terus menggangguku. Dia hanya gadis kaya yang mengejar aku. Biarkan Li Qingsha berpikir begitu. Aku juga punya cewek. Sekarang, aku ingin mengembalikan sunting. Boleh nggak? Nggak boleh. Tuan host yang udah pilih sendiri harus dijalani, bahkan meskipun harus merangkak. Udah selesai istirahat? Bisa jawab pertanyaan kami tadi sekarang? Pilih salah satu dari 2. Teman lama, ada apa denganmu? Hey bro, aku putus cinta. Datang ke Jintai Lu teman. Aku mabuk-mabukan. Teman lamaku baru putus cinta. Aku harus pergi menemaninya. Kalian berdua lanjutkan aja ya. Di hadapan kami, 2 wanita cantik. Shen Shuan malah milih cowok. Beneran nggak ngerti isi otaknya. Apa yang kamu lakukan sama temanku? Apa yang kamu lakukan sama temanku? Orang mabuk ini merusak citra restoran kita. Kalau dia temenmu, cepat bawa dia pergi. Nanti buang ke tempat sampah. Bro, kenapa kamu bisa minum sampai ini sih? Bangun. Bro, Fei gak mau aku lagi. Dia kabur sama cowok lain. Kabur ya, udah kabur aja. Cowok dewasa, kok nangis apa sih? Aku dicampak Li Qingsha siang tadi. Itu beda dong. Kamu itu penjilat Li Qingsha. Aku dan Li Fei cinta sejati. Wah, ucapanmu ini menusuk hati banget. Pantas aja kamu mabuk. Sapam buang kamu ke tong sampah aku sekarang nih. Aku ingin memukul mereka. Pengingat ramah. Bimbing teman lama dengan sabar dan istirahat 15 menit. Kamu dapat kendali atas restoran Kim Tae. Dapatkan hak waktu Kim Tae Ryong. Itu jadi bos restoran ini kan? Bagus.
Restoran ini kan bintang 5 loh. Nilai pasarnya sampai ratusan juta. Bisa menghibur saudara baik. Juga bisa dapat hadiah. Jual keuntungan sekaligus. Li Fei mutusin kamu. Itu karena dia gak punya selera. Semangat dong. Nangis sedih demi dia. Gak sepadan. Kenapa gak sepadan? Li Fei mengkhianati aku. Bergandengan tangan sampai tua. Menodai perasaan kita. Dan masuk ke pelukan pria lain. Bro, kamu tahu gak caraku tahu? Masalah dia dan pria lain? Gimana tahu? Li Fei cari sensasi. Ajak aku ke hotel. Terus ikat aku di ranjang. Aku pikir kita main romantis. Tapi siapa sangka? Dia malah memanggil selingkuhannya datang. Terus berhubungan intim di depan mataku. Aku kira kita cinta sejati. Tidak disangka. Aku sama persis kayak kamu. Juga seorang penjilat cinta. Aduh. Bro, aku panggil kamu hari ini. Cuma mau ngobrol sama kamu. Sekarang hatiku jauh lebih lega. Jangan kamu pikirkan terlalu dalam ya. Sialan. Ini gak bisa dibiarkan. Di mana pasangan selingkuh brengsek itu? Kesal yang memuncak ini. Gua bantu kamu balas dendam. Kita berdua tidak akan bisa mengalahkan dia. Pria itu namanya Wang Baiwan. Manager lobby Hotel Jintailo. Aduh, aku mabuk hari ini. Hanya ingin datang cari masalah dengannya. Tapi malah dihalangi oleh satpam. Katanya aku pemabuk. Manager lobby Jintailo. Wah, ini jadi menarik sekarang. 5, 8, 2, 1, berhasil istirahat 15 menit. Tuan rumah, buka hati teman lama. Dan istirahat 15 menit. Dapatkan hak waktu Jin Tai Lu. Petinggi restoran sedang datang ke sini. Bagus. Sekarang aku penguasa Jin Tai Lu. Cuma manajer lobby. Dia pasti mudah aku kendalikan sepenuhnya. Bro, rasa kesal yang tertahan ini. Gua bantu kamu balas dendam. Tunggu aja. Manajer lobby ada di sini. Cuma semut doang. Aduh. Bro, jangan membual deh. Membual? Wah, aku suka banget ini. Nanti aku buktikan padamu. Bagaimana jadi Direktur Kim Tae-ryong? Aku cari kamu cuma mau curhat. Kamu bualnya kok. Malah kecanduan ya. Li Fei, berhenti di situ. Wah, ini Shen si penjilat. Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah bilang, aku putuskan kamu. Kau tak pernah pergi. Kau ingin aku berubah pikiran. Kamu ini. Masih mau aku angkat kamu lagi? Nonton live bareng aku dan Fei Fei? Kamu. Li Fei bisa mengkhianati Cheng Lei. Nanti dia juga bisa mengkhianati kamu. Pria tua ini. Kamu lebih baik menjauhinya. Supaya nanti kamu gak kena masalah yang merepotkan. Siapa kamu? Berani bicara begitu padaku? Kamu tahu siapa aku? Aku beri kalian 1 detik. Berlutut minta maaf. Kalau enggak, aku akan mencopot jabatan manajer kamu. Bikin kamu gak punya apa-apa. Mencopot jabatan aku? Orang ini asalnya dari mana sih? Apa dia petinggi di gedung Jintai? Nggak bener. Aku kan manajer lobby. Aku kenal semua petinggi di sini. Aku belum pernah lihat bocah ini. Apakah dia eksekutif yang baru datang? Sayang, Shen Xuan sama kayak Cheng Lei. Sama-sama loser penjilat. Jangan tertipu omong kosongnya. Tenang aja. Gak apa-apa. Kamu tahu siapa aku? Aku manajer lobby Kim Tae-ryong. Beraninya kau bicara padaku begitu? Kamu sudah lewat kesempatan berubah. Konsekuensi kamu selanjutnya bakal sangat parah. Sangat parah. Termasuk kamu juga. Cewek brengsek ini. Kamu berani banget mukul manajer Wong? Udah bosan hidup ya? Sayang, kamu gak apa-apa kan? Si loser ini terlalu kasar. Berani banget mukul orang. Ayahku aja gak pernah mukul aku. Kalian berdua satpam brengsek. Cepat kesini, pukul dia cacat. Baik, manager. Bro, kita lari cepat yuk. Penjaga restoran ini ahli bela diri. Kita 2 orang biasa. Gak bakal bisa menang. Hei, santai dong, tenang aja. Kalau mereka berani mukul aku akan usir mereka dari kota. Pintar banget ngomong besar. Jangan menangis nanti saat dipukul. Berhenti. Kalian berdua bakal tamat deh. Jadi anjing penjaga. Gak kenal tuan sendiri ya? Apa maksudnya tuan itu? Manajer umum. Kami gak ngerti loh. Anjir. Kamu tahu siapa yang akan kalian pukul? Siapa perintah kalian?
Itu manajer Wong. Itu manajer umum. Ini situasi apa sih? Dia orang apa sih? Kamu kok bisa sangat rendah hati? Aduh. Dia adalah pemilik gedung Jintai. Berani-beraninya kamu tanya siapa dia. Mata anjing kamu benar-benar buta ya? Ya ampun. Apa yang terjadi? Shen Xuan ternyata pemilik gedung Jintai. Kenapa kota tak pernah bilang? Apakah Shen Xuan ingin hidup sederhana? Bro. Pemilik gedung Jintai. Benar-benar kamu ya? Aku ingin jadi saudaramu yang biasa. Tapi kisahmu memaksaku terbuka. Hei, tunjukkan kekuatanmu dong. Aduh, Bos. kamu pemilik Kim Tai Lu ya? Manager Song, kamu bercanda denganku? No. Aduh, mana mungkin aku bercanda. Sekarang lutut di lantai. Mohon maaf kepada bos. Kalau tidak, aku habis nyawa kamu. Bos, aku salah. Kasih kesempatan dong. Tolong, maafin aku. Bro, Kim Tai Lu ini. Mulai sekarang, kamu adalah bos di sini. Untuk pasangan brengsek ini. Serahkan ke kamu untuk diurus. Dikasih ke aku? Hotel besar Kim Tai Lu ini? Ini kan hotel bintang 5 loh, termasuk yang terunggul di sini. Cuma restoran bintang 5 doang. Buat aku sih nggak masalah. Kamu buat surat perubahan pelaksana ya. Bos, kamu beneran mau kembalikan gedung Jintai? Iya. Cepat pergi sana. Oke deh. Gedung Jintai ini gratis kok. Kasih ke sahabat baikku, buat dia yang teratas. Bagus deh. Hei, kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Ternyata ini bukan mimpi loh. Aduh, masih terasa sedikit sakit. Aku tak sangka jadi bos Kim Tai Ryong. Kawan, kau memang seorang raja tersembunyi. Sahabatku, sudahlah. Bro, semua yang aku lakukan hanya ingin orang lain tahu. Sahabatku. Orang lain tak bisa capai itu. Surat perubahan sudah disiapkan. Kamu tinggal tanda tangan di atasnya. Tidak masalah. Sekarang kamu adalah pemilik gedung ini. Nasib pasangan brengsek ini sepenuhnya ada di tanganmu. Cheng Lei. Tidak. Pak Cheng, saya juga tergoda oleh kecantikan Li Fei. Dia yang datang menggoda saya. Cepat minta maaf ke mantan pacarmu. Bisakah kamu memaafkan kami? Cheng Lei, maafkan aku ya. Aku mencintaimu. Memaafkanmu? Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu tidak tahu jelas? Lei, itu semua untuk ujian. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Aduh, Kamu kok tidak tahu, malu sekali. Kamu jadi orang seperti ini sekarang? kamu tahu hatiku sudah bukan untukmu? Lagi pula, posisiku sekarang seperti apa? Wanita mana yang tak bisa kutemukan? Beri aku satu kesempatan lagi ya. Manusia bukan orang suci. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Manusia bukan orang suci. Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Semua orang boleh bicara. Kamu tidak boleh bicara sama sekali. Begitu seseorang berbuat kesalahan, tidak ada yang bisa dikembalikan lagi. Sekarang cepat minggat dari hadapanku. Kalau tidak, kamu akan dapat akibatnya. Bos Zhang, lihat, kita nggak perlu rusak hubungan gara-gara seorang wanita. Nanti kamu tetap bos gedung Jintai. Saya tetap manajer umum gedung Jintai. Aku akan melayanimu sepenuh hati. Kamu dipecat mulai sekarang. Cepat pergi keluar dari sini. Minggat. Kamu, bersihkan tempat ini. Hei, aku dan saudaraku masuk untuk minum 2 gelas. Hei, mengerti? Kalian berdua seret Wang Baiwan ke tong sampah. Bisa antar aku ke rumah sakit dulu tidak? Ada apa ini? Wanita ini, kenapa bisa muncul di rumahku? Dari mana dia dapat kuncinya? Kelihatannya, lukanya tidak ringan. Tapi aku tidak punya keahlian pengobatan.
Istirahat 10 menit. Kamu dapat keahlian Dewa Ajaib, jasa penyelamat nyawa. Sistem. Hadiah skill ini sangat tepat waktu. Selamat, kamu dapat keahlian kedokteran dewa. Bisa menyembuhkan penyakit. Bisa membunuh dewa. Tidak ada depan, tidak ada apa-apa. Hanya luka gores biasa. Tapi punggungnya ada serpihan pisau. Maaf ya, demi menyelamatkanmu. Mohon maaf sebelumnya. Keahlian kedokteran ajaib ini keren banget. Sedot lagi. Berkat keahlian kedokteran ajaib ini, kalau tidak, luka seberat milikmu ini, dokter biasa tidak akan bisa menyembuhkannya. Meskipun kita tidur di ranjang yang sama, tapi tenang saja, aku nggak akan manfaatkan situasi ini. Sistem, hadiah apa buat istirahat semalam? Tuan rumah beristirahat 15 jam menjadi kepala istana Dewa Perang. Dewa Perang mata pisau. Mendapatkan keahlian melompati dinding dan atau mengendalikan bangau dan menangkap naga terbang 9 putaran. Istana Dewa Perang. Apakah dia dewa bibir miring? Dia perintahkan prajurit bergegas. Ya, Tuan. Ini tidak menarik buat aku. Tujuan besarku adalah cari uang. Sejak hari pertama aku mendapatkan kamu, aku langsung dapat 5.000 yuan. Setelah itu, tak ada hadiah lagi. Hadiahnya diberikan secara acak. Sistem tidak bisa menentukannya, tapi punya hak. Punya uang? Kamu teriak apa sih? Kamu di sini bersamaku? Apa yang kamu lakukan kepadaku semalam? Masih pakai baju di bagian bawah? Shen Xuan tidak melepasnya untukmu? Nona muda, kita tidur bareng tadi malam. Kamu tidur di tempatmu, aku tidur di tempatku. Kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kamu ngomong sembarangan. Kamu pasti sudah tidur denganku. Aku tidur denganmu? Nona muda Sun. Semalam setelah aku gendongmu ke ranjang, kita tidur tanpa melepas pakaian. Jangan menuduh orang tanpa bukti ya. Kamu masih berdalih. Kamu pasti setelah selesai tidur denganku, baru kemudian memakaikan baju kepadaku. Shen Xuan, meskipun aku menyukaimu, jangan perlakukan dia seperti ini. Kalau kamu benar-benar menginginkanku, kamu bisa langsung bicara saja. Aku pasti akan menuruti keinginanmu. Masalah utamanya bukan di sini. Baiklah, aku ingin tahu semalam kamu. Kenapa bisa muncul di rumahku? Lagi pula, kamu putri miliarder. Kenapa bisa terluka parah? Keluarga Sun sudah mengalami perubahan besar. Kakek dan ayahku ditangkap. Tetua 3 generasi keluarga memaksa aku menyerahkan kekuasaan penuh sebagai pewaris. Aku benar-benar tak punya jalan keluar. Jadi terpaksa datang untuk mencari bantuanmu. Melihat tidak ada orang di rumahmu, aku pun melompat masuk lewat jendela. Bantu Sun Ting selesaikan krisis. Kamu bisa dapat 3 kesempatan undian. Ada peluang mendapatkan uang. Sistem, silakan kamu menggoda aku deh. Aku merasa kamu pasang jebakan padaku. Mantan istri ditinggalkan Li Qingsha. Aku dikejar putri kaya. Keluarga putri kaya ini dalam bahaya. Dan lagi meminta saya untuk menyelesaikannya. Rencanamu saling terhubung. Semua bagian saling terhubung erat. Aduh. Ayo pergi. Aku bantu selesaikan masalah keluargamu.
Kamu bisa kan? Banyak pengawal keluarga Sun. Semuanya adalah praktisi bela diri. Tentu saja. Aku adalah kepala Istana Dewa Perang yang tidak bisa aku kalahkan. Aku bisa panggil prajurit membela saya. Istana Dewa Perang. Aku pernah dengar. Katanya itu organisasi paling misterius Daxia. Kepala istananya sangat misterius. Tak ada yang lihat wajah aslinya. Shen Xuan, kamu kepala kuil Dewa Perang? Bukankah itu terlalu sombong? Soal kekuatanku, aku akan buktikan padamu. Shen Xuan, wah, kamu ahli yang tersembunyi ya? Pantas saja aku menyukaimu. Berarti keluarga Sun, kita sudah selamat. Tentu saja nanti saat itu, aku panggil prajurit Dewa Perang lindungi keluargamu. Kakek. Belum ketemu Sunting sekarang. Sampah sudah lewat 1 malam. Masih belum menemukan Sunting. Kalian berdua pasti tahu di mana Sunting kesayangan kalian disembunyikan. Katakan padaku, aku bisa ampuni nyawa kalian. Zhao Heshen. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Keluarga Sun kita baik padamu. Kamu berani mengkhianati kami. Keluarga Sun kalian kehilangan bakat. Sampai generasi kalian sekarang hanya tersisa. Kamu sudah jadi kakek ya? Seorang ayah, ada lagi seorang cucu perempuan. 3 orang. Menjaga aset ratusan miliar. Apa gunanya? Lebih baik biarkan aku yang mewarisi. Harta keluarga kalian dan memajukannya. Bukankah itu lebih baik? Jangan bermimpi. Kalau berani bunuh kami saja. Kalau bukan karena Sunting bawa segel keluarga Sun waktu kabur, kalian berdua sudah lama. Aku kirim dia ke Raja Neraka. Oh, cucu perempuan datang. Pantas saja semalaman tidak bisa menemukan orang-orangmu. Ternyata pergi cari bantuan. Cucu, cepat lari. Kenapa kamu kembali lagi? Tanpa segel 4 sisi itu, Zhao Heshen tidak akan bisa mendapatkan aset ratusan miliar keluarga Sun kami. Kami aman. Kakek, ayah, ini pacarku, Shen Xuan. Dia sangat hebat. Pasti selamatkan kalian dari Zhao Heshen. Pacar? Orang ini tak bernapas. Dia jelas pecundang lemah banget. Jangan bawa dia datang mati sia-sia. Cepat lari. Lari. Kamu kira aku transparan ya? Domba masuk ke mulut harimau. Belum dengar domba lari dari mulut. Orang-orang, tepung mereka. Jangan kira kamu sudah menjatuhkan. 2 anak buahku bisa berbuat sesukamu di sini. Cucu perempuan Ping. Serahkan cap segi 4 itu. Aku masih bisa beri kamu dan pacarmu 1 jalan hidup. Kamu mau ancam siapa? Kamu mau meremehkan siapa? Apa kamu kira kita datang cuma buat mati sia-sia? Tadi apa aku kena? Tampar 1 kali oleh kamu. Ya, kau kena tampar lagi. Kamu nggak sedang bermimpi. Yang tampar itu aku. Ini. Ini kamu kira sendiri. Kamu siapa sih? Berani tampar berturut-turut aku 2 kali. Orang-orang. Pukul dia dengan keras. Binatang sialan ini. Lihat saja siapa yang berani bergerak. Aku adalah kepala kuil Dewa Perang. Apa yang terjadi? Mereka orang-orang dari kuil Dewa Perang. Kenapa mereka datang ke sini? Ini organisasi terkuat di dinasti Xia. Orang biasa tidak berani ganggu mereka. Penatua pertama kuil Dewa Perang. Baik yang kun datang terlambat. Mohon Tuan Dewa Perang memaafkan kesalahanku. Tamat sudah. Pria Jalang Sunting ternyata Dewa Perang. Bagaimana dia kenal Dewa Perang? Jenderal punya hak eksekusi. Aku pun tidak mampu melawannya. Seandainya Sunting kenal Dewa Perang, aku akan terus melayani dengan patuh. Keluarga Sun kalian tidak akan berkhianat. Tapi sekarang kita memberontak, gimana kelanjutannya? Sepertinya aku dan kuil Dewa Perang tidak ada konflik apa-apa kan? Tiba-tiba hal seperti ini terjadi. Jadi ini cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman, kamu menghina pemimpin baru kuil perang. Menghina Dewa Perang, Daxia. Beraninya kamu bilang ini cuma kesalahpahaman? Ayo, tangkap dia. Tunggu perintah Dewa Perang untuk menghukumnya. Aduh. Menyinggung Dewa Perang. Itu bisa dihukum mati loh. Ini jelas hukuman mati untukku. Lalu membunuhku. Sepertinya kita mati, lebih baik coba. Untuk menangkap pencuri, tangkap dulu pemimpin. Baru ada jalan untuk selamat. Mau membunuhku? Kamu masih terlalu cupu. Pantas saja dia Dewa Perang. Sempurna menghindari serangan yang mematikan itu. Yang mulia Dewa Perang. Mohon ampuni aku. Beri aku kesempatan untuk hidup. Aku cuma ingin membunuh Dewa Perang.
kamu dihukum mati. Kalian mau minta mati atau mau minta hidup? Aku menyerah. Bawa dia turun. Hukum sesuai kesalahannya. Baik perintah, bawa semua orang turun. Ting ting. Keluarga Sun kita. Wah, dapat berkah luar biasa. Kamu punya pacar dewa perang? Hei, sudah tidur bareng belum? Tadi malam dengan Shen Xuan semalam. Bisa dibilang sudah tidur bersama. Seharusnya sudah tidur bersama. Lagi tidur sekamar. Bahkan kalau tidak tidur bersama, seharusnya sudah ada kontak intim. Ayah, nanti keluarga Sun kita. Ini menantu Long Cheng sudah ada. Iya benar. Tuan Dewa Perang menjadi menantu cucuku. Tidak akan memalukan keluarga. Nanti ke depannya, aset miliaran milik keluarga Sun kita juga milik Dewa Perang. Terima kasih, Tuan Dewa Perang. Terima kasih, Tuan Dewa Perang. Atas jasa menyelamatkan nyawa kami. Hanya hal sepele, tidak apa-apa. Kalau begitu, saya berani bertanya sesuatu. Sudah berapa lama kamu bersama cucuku? Kapan kalian akan menikah? Iya, kapan kalian menikah? Di dalam hatiku, ayah mertua ingin jadi dewa perang. Menikah? Kakek, ayah, aku dan Shen Xuan hanya pacar. Belum sampai tahap membicarakan pernikahan. Tahap itu, kalian berdua jangan bicara terlalu terang-terangan gitu. Hei, kita semua paham. Wah, Tuan Dewa Perang. Malam ini makan di sini saja. Mari kita tunjukkan. Rasa terima kasih atas pertolongan nyawa. Tidak usah, aku masih ada urusan. Aku pergi duluan. Shen Xuan tak beri muka. Diajak tinggal makan pun tidak mau. Benar-benar pelit. Yang mulia sibuk sekali. Pergi duluan karena ada urusan. Itu hal yang wajar. Kamu harus mengerti. Kamu dukung Tuan Dewa Perang. Tahu tidak? Aku selesaikan krisis keluarga Sun. Beri aku 3 hadiah, ya? Tentu saja bisa, Tuan pemilik. Apakah mau mengundi sekarang? Tentu saja. Selamat, kamu dapat kartu naga teragung. Batas penggunaannya 100 juta, mendapatkan keahlian mengemudi super hebat, menguasai teknik drifting dan sejenisnya, mendapatkan keberuntungan asmara, bisa membuat wanita langsung tertarik padamu. Ya ampun. 3 serangan ini keren banget. Aku suka. Terutama kartu naga ini. Ternyata nilainya 100 juta. Akhirnya bisa rebahan santai terus. Tidur, lanjut tidur. Aku mau lihat sampai besok pagi. Dapat barang bagus apa lagi nanti? Udah malam banget. Siapa yang pencet bel pintu? Wanita ini sangat menggoda banget. Pemilik baru ini agak genit. Sampai mataku melotot, gak berkedip. Tapi kenapa aku makin suka dia sama dia? Apakah ini pesona pemilik baru? Permisi, Nona cantik. Kamu cari siapa? Sepertinya kita belum kenal ya. Aku Su Yu Hong. Dari kuil Dewa Perang, ketua dari 4 pelindung utama. Salam hormat untuk pemilik toko baru. Oh, begitu ternyata. Aku ambilin kamu segelas air. Kamu duduk di sana sebentar ya. Semakin dilihat, semakin ganteng. Rasanya pemilik baru punya daya tarik. Yang bikin jantungku berdetak kencang banget. Aku dulu nggak begitu genit. Kamu tergila-gila sama pemilik baru? Apa ini rasanya jatuh cinta seketika? Itu. Air dari pemilik toko baru. Enak banget sih. Nggak usah terlalu menjilat gitu. Kamu nyamperin aku malam-malam gini. Cuma datang cuma ketemu aku doang. Atau ada urusan lain? Ada. Aku pengen sama pemilik toko. Kamu main kasur bareng. Abel, main kasur bareng. Kok ide impulsifku malah keucap sih, Su Yi Hong? Kamu dulu berpakaian terbuka. Tapi sifat asli kamu konservatif loh. Kok bisa ngomong hal kayak gitu? Orang akan anggapmu tidak sopan. Sistem, aku baru ketemu cewek ini. Apakah pesona cinta berhasil? Iya. Host, bisa nggak efek ini dibatalkan? Kalau aku keluar nanti, jalan-jalan santai di jalan umum. Semua cewek yang aku temui, semua pengen tidur bareng aku ya.
Host nggak suka hadiah ini, meskipun aku suka. Badanku juga nggak bakal kuat menahannya. Jadi sistem membatalkan hadiah ini. Boleh tidak? Saat ini tidak bisa dibatalkan, tapi bisa menyembunyikan keberuntungan asmara, pesona kepribadian. Beberapa wanita memang pemalu di dalam hati, akan tetap tertarik pada pesonamu saat bertemu. Pemilik toko baru, maaf ya, tadi aku salah bicara. Jangan bawa itu ke hati, ya. Tapi, kalau kamu benar-benar menganggapnya serius, Ya udah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa dimengerti. Ada hal lain lagi? sebenarnya, Pai Kian Kun bilang, ada pemilik baru jadi aku sengaja datang untuk menyapa. Terus gimana? Aku ajak pemilik ke pameran barang antik. Kabarnya, ada pameran barang antik. Ada harta peninggalan pemilik sebelumnya. Istana Dewa Perang, kita harus mendapatkannya. Tapi, sekarang, gimana ya? Semakin dilihat, semakin suka. Pengen menggoda dia. Pengen mencium dia. Pengen berpelukan erat bersama. Aduh, kapan hatiku ini? Jadi, seromantis ini, kapan acara penilaian barang antik dimulai? Aku beneran belum pernah ikut sebelumnya. Beneran bisa datang, lihat-lihat. Tuan pemilik, apakah kamu cuma aku yang kenyang segini ya? Oh, apa? Apa yang kamu lakukan? Pria dan wanita tak boleh bersentuhan. Pemilik baru. Kamu tidak mengerti ya? Maksudku, kamu bisa Coba identifikasi barang berharga milikku ini. Anggap saja untuk dirimu sendiri. menambah wawasanmu. Bagaimana cara mengidentifikasinya sih? Aku nggak paham ini. Tidur di sofa. Hadiahnya keahlian identifikasi barang tingkat atas. Ini bisa mengidentifikasi keperawanan barang dan wanita. Sistem. Ini hadiah yang kamu berikan untukku. Kamu sengaja suruh aku coba baju? Pemilik toko, kamu tahu tidak? Sejak pertama kali aku melihatmu, jantungku berdebar kencang tanpa henti. Aku tahu, ini perasaan jatuh cinta. Jadi, Aku harap kamu tenang dulu. aku tidak bisa tenang. Aku sadar bahwa saat ini juga sangat-sangat ingin bersamamu. Berkomunikasi secara lebih dalam. Jangan begitu, aku belum siap. Tuan Inang sudah beristirahat 10 menit. Dapatkan ahli identifikasi barang antik bisa mengenali wanita ini. Benar-benar masih perawan. Pemilik toko, aku tekankan sekali lagi. Hari ini pasti harus memenangkan lelang kunci itu. Tahu tidak? Iya, tahu. Kamu sudah ngomong 800 kali loh. Yang aku tidak paham adalah, apa kunci itu berguna untuk kuil? Soal begini, siapa yang akan membayar biaya lelangnya? Pemilik toko, kamu tidak punya uang ya? Aku punya kartu Naga Teragung. Batas kreditnya 100 juta loh. Untuk lelang barang antik seperti ini. Tidak tahu apakah cukup atau tidak. Aku punya uang, tapi tidak banyak. Barang lelang itu dari kuil perang. Masa iya aku yang bayar sendiri? Lagi pula, aku baru saja menjabat. Pemilik toko, aku juga tidak punya uang. Kamu pemimpin 4 pelindung Dewa Perang. Masa kamu tidak punya uang? Jujur saja, kuil Dewa Perang kita sekarang sangat miskin. Sekarang hanya telah berhasil memenangkan lelang. Kunci itu, buka harta karun kuil perang. Asalkan gudang harta itu terbuka, ini semua harta istana perang. Konon, ada banyak harta berharga. Saat waktunya tiba, semuanya jadi milikmu, bos toko. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku bisa keluarkan 100 juta lelang, perhiasan emas dan perak itu. Tidak masalah. Yang penting di foto. Kunci itu. Tidak menyangka bos toko begitu kaya. 100 juta itu dianggap kaya, tapi cuma segitu yang aku punya. Tidak ada lagi yang lebih. Tidak paham. Oh, paham. Tenang saja. Kalau nanti tidak berhasil memenangkan lelang, gudang perang siap menghadapi yang terburuk. Sudah menyiapkan penyergapan. Kalau tidak berhasil, langsung saja rampok. Cantik sekali tubuh wanita ini. Wajahnya juga benar-benar sangat cocok dengan seleraku. Tuan muda, karena kamu menyukainya. Apakah perlu hamba mengundang nona ini ke sini untuk ngobrol genit sama kamu? Wanita seperti anggur dalam gelas. Semakin dinikmati, semakin seru. Kalau gue sendiri yang ngobrol genit, bukankah lebih baik? Nona. Ada yang pernah bilang ke kamu, siapa yang kamu panggil Nona? Gak.
Kamu bisa bicara baik-baik nggak sih? Siapa yang kamu panggil kakak? Nona cantik, ini sudah oke. Ngomong aja. Ada apa kamu dekati aku? Meskipun dia tidak tahu, tapi aku udah sering dengar keburukan-keburukan dia. Peduli apa sama anak baik? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiao Yunfei. Keluarga kami berbisnis property di industri ini. Kami termasuk perusahaan terkemuka. Tapi itu semua tidak penting. Yang penting adalah aku suka fotografi dan mengambil foto. Tubuh kamu sangat bagus. Kamu punya potensi jadi artis. Kalau ada waktu luang, malam nanti datang ke kamarku. Lalu, kamu pahamlah. Kamu ngelawak udah lama banget. Nggak lihat laki-lakiku di sini? Suamiku. Ada cowok pengen menggoda. Cewek kamu. Kamu nggak kasih reaksi apa-apa gitu. Bro, kamu nih, jangan banyak omong. Aku kepincut cewek kamu. Kasih harganya dong. Berapa duit yang bisa membuka? Haha dia. Apa sih kamu ini? Berani kamu mukul aku. Kamu tahu siapa aku tidak? Aku tidak mau tahu siapa kamu. Cepat pergi jauh. Jangan bikin aku dan cewekku marah. Apa-apaan, dia mukul aku. Berani banget mukul tuan muda kami. Kamu cuma seekor anjing. Jangan cari masalah buat dirimu sendiri. Tuan muda, dia ahli bela diri. Aku kalah lawan dia. Sampah. Bocah, berkelahi di sini tidak sopan banget. Ayo kita bersaing di hal lain. Oke, kita mau adu apa? Adu nilai kekayaan. Tunggu sebentar. Lelang Yunfan ini sudah mulai. Kita adu aja. Siapa yang banyak mengambil barang lelang? Siapa yang barang lelangnya lebih mahal? Yang kalah. Berlutut dan sujud minta maaf. Terus, wanita milik sendiri. Serahkan ke pelukan lawan. Ini ide yang lumayan bagus. Bisa dicoba sih. Tapi, kamu pakai wanita buat taruhan? Lily, sini. Apa yang Faye minta? Lihat nggak? Ini wanita yang aku pelihara. Artis muda yang lagi populer banget. Gak kalah bagus dari wanitamu. Kalau kalah, aku serahkan dia. Tuan Faye, ada apa sih? Kenapa kamu jadikan dia barang transaksi? Di mata para penguasa, wanita sepertimu itu barang kan? Sangat menjijikan. Para tamu undangan, lelang hari ini akan segera dimulai. Kalian semua kembali ke tempatmu. Lelangnya sebentar lagi dimulai. Aku sangat menantikan nanti dengan taruhanmu. Istirahat setengah jam. Dia akan jadi Master Legendaris dunia. Master Yunding, seberapa besar bobot gelar ini? Sistem, jelaskan padaku. Legenda Cloud Top Master adalah yang terbaik. Dia pernah berkecimpung di 3 bidang. Banyak legenda di berbagai bidang. Contoh, lukisan antik. Adegan pertama arkeologi. Gedung Property 1 dibuat Master Yunding. Jaringan ini mencakup seluruh kota. Barang lelang disukai Master. Tak ada yang tahu. Jadi, baik Shang Yunfei maupun tamu terkenal lainnya, barang lelang diberikan. Menjilat atas pohon tinggi ini. Oh, aku mengerti. Jadi sekarang aku Master Legendaris Yunding. Semua barang lelang jadi milikku. Benar, tuan rumah, kamu bisa nikmati hasilnya tanpa usaha. Aku suka identitas ini. Pemilik toko. Aku mau ngingetin diam-diam kamu sebentar. Kekayaan Xiao Jie sangat besar loh. Tadi kamu bilang ada 100 juta. Kira-kira tidak bisa menandingi kekayaannya deh. Bagaimana kalau kamu kalah dari dia? Gimana? Aku tidak akan kalah. Tenang aja. Aku bahkan berani jamin, setelah lelang selesai nanti, semua barang yang dimenangkan Zhao Yunfei akan jadi milikku semua. Kamu cuma omong besar aja. Kalau omong besar bisa jadi kenyataan. Aku bisa. Aku nemenin kamu buka gaya baru. Kamu nakal ya? Para tamu undangan, kalian datang ke lelang hari ini pasti punya tujuan yang sama, yaitu untuk menyenangkan Master Yunding. Jadi aku tidak banyak omong kosong. Ini ada 6 set barang lelang. Mencakup kaligrafi dan lukisan tokoh terkenal, tembikar antik, serta perhiasan kerajaan. Yang tawar paling tinggi dapat barangnya. Jangan banyak omong kosong deh. Berapa sih harga awal lelangnya? Kami masih menunggu syuting. Baiklah, tidak usah banyak basa-basi lagi. Harga awal lelang 1 juta. Setiap kenaikan harga minimal 100.000. Meski aku tidak perlu ikut lelang, hanya tinggal menikmati hasilnya tanpa usaha. Menunggu lelang selesai. Orang-orang ini berikan saja barangnya padaku. Tapi aku juga ingin melihat apakah ada barang palsu di sini. Seni identifikasi barang antik jarak jauh. Teknik canggih identifikasi antik jarak jauh. Lelang sebesar ini. Ternyata ada barang palsu. Menarik ya?
Setelah putaran lelang ini selesai, semua orang sudah naikkan harga bergantian. Aku juga mau menaikkan harga 2,1 juta. Aku tawar 2,5 juta. Pemilik toko menawar sampai 2,5 juta. Kamu nggak mau ikut lelang ya? Tidak terburu-buru menawar. Hadirin, keenam set barang lelang ini aku tawar 3 juta. Jangan ada yang bersaing denganku. Berilah muka kepada keluarga Xiao kami. Boleh tidak? Aduh Tuan Muda Xiao, Anda sudah mengatakan kata-kata seperti ini. Pasti kami beri muka untuk Anda. Semuanya untuk Anda. Selamat Tuan Muda dari keluarga Xiao. Dapatkan tembikar seharga 3 juta. 6 set lukisan kaligrafi dan perhiasan. Tepuk tangan untuk mengucapkan selamat. Kak Fei, aku suka lukisan ini. Ambil foto untuk dia. Tidak bisa. Barang-barang ini nih semua akan direkam untuk sang master. Bocah, aku punya 6 lot lelang. Selanjutnya, kamu pasti kalah tanpa keraguan. 3 juta buat 6 barang palsu. Masih merasa puas diri di sana. Dasar tolol yang sangat bodoh. Apa yang kamu omongin brengsek? Barang palsu. Ini lelang terbaik negeri ini. Kamu bilang ini barang palsu? Aku akan memberimu pelajaran baik. Yang ada di tangan cewek kamu. Lukisan kaligrafi itu, teknik melukisnya sangat kasar. Bagian yang seharusnya digarap dengan detail, banyak yang dilewati begitu saja. Namun bagian yang seharusnya diringkas, justru terlalu dipoles. Jadi sudah pasti barang palsu. Pak ini, tolong perhatikan ucapan Anda. Setiap barang lelang kami disertifikasi oleh ahli. Ya sudah, anggap aku diam. Lelangnya lanjutkan saja. Kalau Tuan Xiao tidak yakin, merasa barang lelangnya palsu, bisa meminta lembaga profesional untuk mengidentifikasi. Kalau barangnya terbukti palsu, Yunfan lelang janji ganti 10 kali. Saya tetap percaya pada lelang Yunfan. Bukan seperti orang yang suka mengganggu. Tidak bisa mendapatkan anggur. Bila anggurnya asam, Wah, cantik sekali. kalung ruby favoritmu. Lo, Iya, suka. Tidak. aku tidak suka. Kami datang untuk ambil kuncimu. Benar. Urusan kunci adalah urusan kunci. Kalau kamu suka, nanti aku ambil foto, kasih kamu. Wah, barang ini sangat berharga. Kamu benar-benar mau memberikannya padaku? Cuma kalung ruby doang, santai aja. Lagi pula kamu kan wanitaku. Kak Fei, Saya suka kalung ini. Beli dan kasih ke aku dong. jangan. Semua untuk Master Yunding. Tentang asal kalung merah ini. Saya tidak akan memperkenalkannya lebih lanjut. Tapi saya bisa katakan pada kalian, ini dibuat oleh murid guru Yunding. Ternyata murid guru Yunding ingin cek hasilnya sendiri ya. Saya juga mau ikut lelang. Ini masih mau menjilat. Berapa harga awal lelangnya ya? Harga awal lelangnya 3 juta. Kenaikan harga setiap kali bebas. Tidak ada batasan apapun. 3 juta, murah banget. Saya tawar 3,01 juta. Saya tawar 5 juta. 5 juta. Gue tawar 10 juta. 10 juta. Tuan Muda Xiao benar-benar royal banget. Tidak ada cara lain. Wanita yang saya pelihara kan suka. Saya rasa kalian tidak akan naik harga lagi. Aduh, bukan saya yang jujur. Tuan Muda Xiao. Kalung ruby ini bisa dilelang. Ini murid guru Yunding. Semua orang sudah paham maksudmu itu. Iya, hari ini kita pesan. Kalung batu permata merah ini pasti ada kesempatan jadi Master Yunding. Tapi sekarang Tuan Xiao bilang kekasihnya suka. Menurutku dia cuma mau menjilat saja. Jangan menebak-nebak lagi. Hari ini aku tegasin di sini. Batu merah ini pasti aku dapatkan. Siapapun yang menawar lagi denganku, dia bermusuhan sama keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao, Anda sudah ngomong terus terang begitu. Mana berani kami rebut dari Anda? Anda ingat saja. Kami tidak rebut lagi. Betul banget, kita tidak bertengkar lagi. Paham? Inilah yang namanya kedudukan. Hei wanita, kalau kamu suka batu ini, sekarang datang peluk aku manja-manja. Aku ambil dan kasih ke kamu. Jangan senang terlalu cepat. 20 juta. Orang ini gila ya. Tuan Muda Xiao pasti dapatkan itu. Kalung batu merah ini, dia malah nawar 20 juta lagi. Berani menantang Xiao Yunfei di Suhang. Itu bukan pilihan yang bijak loh. Mungkin akan hilang di kota Suhang. Betul banget. Ada apa? Saya tawar 20 juta. Tidak ada yang berani ngikut. Wajahmu kelihatan buruk banget. Kamu malu lelang lawan aku? 30 juta. Waduh. Iya. 40 juta. Kamu mau lawan aku terus ya? 50 juta. 60 juta. Saya tawar 100 juta. Waduh, 100 juta loh. Kalung ruby ini ternyata terjual seharga 100 juta. 100 juta loh. Bangsat nih kaya banget.
Naikin tawaran lagi dong. Tawaranku selalu lebih mahal sedikit dari kalung ruby tidak bernilai 100 juta. Aku berhenti lelang sama kamu. Aku bisa memberitahumu dengan tanggung jawab. Setelah lelang ini selesai, Semua barang lelangmu jadi milikku. Kamu percaya tidak? Nyari jalan keluar buat gak malu. Gak nyari alasan masuk akal. Kembalikan yang aku ambil untukmu. Hari ini, aku memberimu barang-barang ini. Aku akan tunjukkanmu handstand sekarang. Kipas angin ini? Oke. Janji harus ditepati. Lalu barang pesaing ini, saya tidak akan menawar lagi. Serahkan pada Tuan Muda Xiao. nggak punya uang tapi pura-pura kaya. Selamat dapat kalung ruby. Teman-teman, kita ambil barang lelang ketiga. Lelang ini tidak punya barang yang bisa dilelang lagi. Kenapa malah mengeluarkan kunci? Kunci ini lebih buruk dari barang antik. Ini lebih baik. Benar kan? Iya, buat apa melelang barang ini? Jangan-jangan ini dipakai untuk buka pintu belakang kamu ya? Jangan pada heboh, gak jelas. Kunci ini bernama batu mata pisau. Buka harta rahasia neraka ya, ada banyak harta karun di dalamnya. Apa itu batu mata pisau? Aku belum pernah dengar sampah begini. Benar-benar, sekelompok orang kaya yang bodoh tidak tahu kunci Dewa Perang. Tuan Istana adalah kunci ini. Harus saya dapatkan apapun caranya. Sekarang saya cuma punya 100 juta. Kalau ternyata tidak cukup, kita rebut saja ya. Sang pedang waktu adalah Dewa Perang. Karena tidak ada yang tahu. Tidak usah menjelaskan asal-usul kuncinya. Kalau ada yang beli, lelang gagal. Oke, saya tidak bicara banyak lagi. Harga awal kunci ini 100 juta. Kenaikan harga bebas saja. 100 juta untuk sebuah kunci rusak. Berani banget minta harga keterlaluan. Apakah kamu mengincar uang di sakuku? Harga awal 100 juta. Uang sisanya, saya yang bayar. Sayang, berapa uangmu? 1 yuan. Kamu ini meremehkan saya ya? Sudahlah, kamu jangan tambah uang. Saya yang ambil semuanya. Lihatlah kemampuanmu yang luar biasa tersembunyi. Benar saja, ada rahasia tersembunyi. Tapi, ini hanya kunci harta karun. Saya akan menawar kunci ini. Tidak ada yang mau menawar? Harta karun. Kamu mau menawar? Mana mungkin saya menawar? Hanya sebuah kunci biasa saja. Ini untukmu. Kekuatan finansialmu juga tidak cukup. Karena tidak ada yang menawar. Kalau gitu aku yang menawar. Aku tawar. 101 yuan. Kamu serius? Hanya menambah tawaran 1 yuan saja? Kamu tadi bilang boleh naik harga? 1 yuan. Itu juga uang loh. 100.000 tas HC yuan. Masih ada yang menawar. 100.000 cancel 1 yuan. Penawaran pertama. Kedua kalinya. Ketiga kalinya. Laku. Satu bulan tambah 1 yuan. Kamu punya uang untuk membayar tidak? Jangan cuma omong doang aja. Ini 1 yuan. Geser 1 miliar lagi di kartu. Kartu naga agung tertinggi. Wah, kamu cukup punya duit ya? Tapi, dibandingkan dengan harta saya, masih jauh kalah. Ayo lanjut lelangnya. Permata merah ini, saya mau 20 juta. Laku. Kak Fei, aku mau ini. Oke, beli. Laku. Kipas ini, saya mau 30 juta. Laku. Lihat hasil foto kamu, barang-barang itu. Ada sesuatu yang tersembunyi nggak? Teknik identifikasi harta karun Yukong. Wah, di kalung merah itu ada giok kekaisaran. Menarik nih. Wah, Dewi turun dari surga. Tunggu, wanita ini pakai baju kuno. Tapi kenapa wajahnya makin mirip Ding Mei? Semua barang di lelang ini sekarang. Kecuali kunci rusak milikmu itu. Semuanya sudah aku menangkan di lelang.
Sekarang waktunya kamu menepati taruhanmu kan? Sebelum hal ini sampai akhir, belum tahu hasilnya. Sebelum itu, kita tambah taruhan lagi ya. Aku yakin menang sekarang. Kamu masih mau tambah taruhan denganku? Menarik. Apa yang mau kamu pertaruhkan? Taruhannya adalah kau akan berikan ini padaku. Aku berikan foto-fotoku padamu. Otakmu ada di pantat ya. Barang ini untuk guru genting hari ini. Ya silakan, berikan saja. Kalau ternyata bukan diberikan kepadaku, aku kepalamu jadi bola tendang. Baiklah, karena kamu terburu-buru cari mati. Ya sudah, aku penuhi keinginanmu itu. Ketua, tolong panggil guru Yunding keluar. Kamu bocah ini terlalu sok kuat. Menurutku, kamu pasti kalah taruhan ini. Tuan Xiao sangat hebat. Berhasil memenangkan banyak barang lelang. Aku berikan ke Master Legenda Cloud Top. Aku yakin dia akan senang banget. Aku juga ingin kesan baik. Tidak tahu, kapan ketemu guru Yunding ya? Kamu sekarang. Bukankah sudah bertemu? Kapan saya pernah ketemu guru Yunding? Dia selalu sulit ditemui. Banyak orang tidak kenal Qi Feng Chai. Seperti yang kamu katakan tadi, banyak orang tidak mengenal guru Yunding. Jadi orang di depanmu yang bertaruh denganmu adalah guru legendaris Yunding yang asli. Ya Tuhan, dia ternyata adalah guru Yunding. Aku kira itu pria tua jahat. Tidak nyangka dia begitu muda. Pemilik toko, kamu ternyata master legendaris di TFT. Tentu sajalah. Saya punya banyak identitas yang sebelumnya diubahkan sistem untuk saya. Identitas ini, akhirnya nilai asli muncul sekarang. Enak banget. Ketua, kamu tidak salah kan? Dia adalah guru Yunding, reputasi rumah lelang Yunfan milik saya. Kamu sudah tahu kan, di Suhang ini masuk 3 besar. Aku tidak akan bohong demi reputasi. Tamat, sudah. Orang yang selama ini saya ejek. Ini orang penting yang harus kusapa. Feigi pasti mempermainkan kamu kayak anjing. Lebih baik kita simpan sendiri. Kamu gak ngerti apa-apa dong. Guru Yunding adalah orang penting. Ini untuk dia. Master, sebelumnya kita ada salah paham. Maafkan kesalahanku sebelumnya ya. Nah, kamu mau aku maafin kamu gimana? Perilaku menyinggungmu itu. Ini semua untukmu. Tambah 100 juta. Sebagai permintaan maaf aku ke Bapak, boleh nggak? Sakit nggak? Sakit. Tapi pukulan Master sangat tepat. Aku minta maaf sendiri. Aku sendiri minta maaf ke kamu. Sikapmu lumayan baik sih. Jadi kamu masih mengincar wanitaku? Aduh Master, aku nggak berani lagi. Master, ini wanita yang aku pelihara. Kamu bisa mainin dia sesuka hati. Aku benci sepatu jelek ini. Kamu simpan sendiri aja. Dan barang-barang ini, kamu beneran kasih semua ke aku? Benar-benar saya berikan ini untuk Anda. Ambil saja. Semuanya milik Anda. Hahaha. Jadi kamu mengaku kalah tidak? Mengaku. Saya benar-benar mengaku kalah sepenuhnya. Jadi taruhan kita sebelumnya. Siapa yang menang? Tentu saja kamu yang menang. Saya kalah. Baiklah, barang-barang itu saya ambil semuanya. Anggap saja saya memaafkanmu kali ini. Tapi ingat, jangan ulangi lagi nanti ya. Simpan semua barang ini. Ayo pergi. Baik. 6 barang palsu itu kita tidak ambil. Baik, Tuan Muda. Untung. Sudah dimaafkan oleh Tuan Master Yunding. Keluarga Xiao akan sukses besar nanti. Lelang kali ini benar-benar tidak sia-sia datang. Selain mendapatkan kunci ini, juga mendapatkan banyak harta berharga. Tuan pemilik baru. Kita tengah malam nanti. Ambil harta Raja Pedang. Jangan terburu-buru dulu. Kuncinya sudah kita dapatkan. Buka harta kuil perang kapan saja. Coba kita lihat dulu rahasia di sini. Tuan Putri. Kenapa kamu meremasnya sampai hancur? Kalung ruby favorit wanita. Ya Tuhan. Ini adalah giok kaisar. Ini bernilai 100 juta. Harta adalah benda asing di luar tubuh. Coba lihat harta apa di sini. Aduh. Pemilik toko. Kamu terlalu boros banget sih. Ini vas porselen Jawa Barat loh. Gak tahu lem serbaguna bisa merekatkannya ya. Ini
Teknik batin naga naik. Ini buku seni bela diri langka. Bisa masuk lewat bela diri. Kamu suka kitab rahasia ini? Ya, ambil untuk latihanmu. Sudahlah, pemilik toko, terima kasih ya. Aku latih teknik batin gadis suci. Seperti teknik batin naga naik ini. Energi murni yang paling tangguh. Tidak cocok untukku. Tapi, kamu justru bisa mencoba melatihnya. Teknik batin naga naik ini. Latihan berbakat butuh 20,30 tahun. Seperti teknik batin gadis suci latihanku. Aku latihan 10 tahun baru berhasil. Kalau begitu, istirahatlah di sini sebentar. Aku kembali kamar buat latihan coba. Ya. Aduh. Aku tak punya dasar bela diri. Aku sama sekali tidak bisa memulainya. Sistem, bisakah kamu bantu aku? Aku latih metode hati naga terbang. Analisis non-tuan rumah. Metode hati naga terbang sedang dianalisis. Analisis berhasil. Aku berikanmu kekuatan naga. Pemuatan berhasil. Kekuatan tuan rumah udah level master. Wah, ini luar biasa sekali. Ini sudah berhasil dikuasai. Tidak menyangka, kamu masih punya fitur seperti ini. Terima kasih banyak ya. Sistem, aku melihatnya. Kaligrafi ini ada peri. Wanita ini mirip Ding Mei. Bisakah kamu membantuku menganalisisnya asal-usul lukisan kuno ini? Memulai analisis. Sedang menganalisis. Analisis berhasil. Lukisan ini sangat mendalam. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ini masa lalu dan masa kini. Namun di dalamnya tersimpan niat jahat. Masa lalu. Niat jahat. Apa maksudnya sih? Maksudnya, wanita kuno di lukisan ini adalah kehidupan sebelumnya Ding Mei. Lalu, timbul niat jahat. Iya, terjebak dalam perasaan cinta, berubah menjadi niat jahat. Bertemu Ding Mei kali ini bisa menyatu menjadi membahayakan seluruh umat manusia. Dan sekarang, Ding Mei seharusnya belum tahu keadaan aslinya sendiri. Saran untuk tuan rumah, selesaikan ikatan cinta yang malang ini. Kamu dapat hadiah 10 gacha kritis. Oke, ada hadiahnya, berarti tidak masalah. Sistem ini sementara segel ini. Halo, Shen Xuan. Sekarang ada waktu tidak? Ada hal yang butuh bantuanmu. Ding Mei, ada apa yang kamu cari dariku? Tentu, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Pria sehebat kamu, suka perempuan seperti apa sih? Aku pikir dulu. Hei Shen Xuan, Jangan lari, kamu belum ngomongin itu loh. Aku akan wawancaramu lagi. Perusahaan Happy Time milik kamu kan? Grup Hautai juga milik kamu. Jadi, kamu punya bisnis lain. ini mah ada sih ada. Terlalu banyak. Aku harus hitung semuanya dulu. Iya ya? Banyak banget. Aku tanya lagi ya. Apakah ada bisnismu di sekitar sini? Kamu bisa istirahat sebentar. Dapat seluruh villa number 20 Tianpeng Property. Tentu ada dong. Istirahat 5 menit di sini. Nanti aku kasih tahu. Oke. Duduk di sini aja. Oke. Sayang, udah 15 menit loh sejak kita duduk di sini. Kamu nggak ngomong sepatah kata pun. Selamat host, istirahatmu berhasil 15 menit. Aku beli seluruh villa 3 Tianpeng. Ambil kunci di kantor penjualan properti. Data host sudah masuk Tianpeng Property. Tadi kamu kan nanya, apakah aku punya properti di sini? Kebetulan, Aku punya satu villa di sana. Property. Sepertinya begitu. Gedung nomor 3. Ayo kita pergi lihat bersama. ya ampun. Tianpeng Property itu properti terkenal kota Suhang. Orang-orang di sana sangat kaya. Tianpeng Property hanya membangun 3 gedung, yakni gedung villa nomor 1, villa nomor 2, dan 3. Villa nomor 3 paling mahal. Orang biasa tidak mampu membelinya. Ternyata properti itu milikmu. Tentu sajalah. Tidak menyangka aku sehebat ini kan? Ayo pergi. Kita sudah mau pulang kerja. Tidak ada uang untuk memberi pengemis. Pergilah meminta-minta di tempat lain. Bukan begitu, Nona. Kamu punya mata apa sih? Pakaian kita terlihat seperti pengemis. Kita datang untuk lupakan saja. Kalian datang untuk apa? Pakaian kalian begitu kumal, tak mampu beli villa.
Dia cuma pura-pura beli villa. Ambil foto, bagus di WeChat Moments. Aku sering lihat orang seperti ini. Silakan belok kiri keluar. Mengerti? Kami bukan datang untuk membeli villa. Kami datang ambil kunci rumah. Aku beli villa 3 di sini. Uangnya sudah saya bayar sepenuhnya, tapi sampai sekarang belum terima kuncinya. Jadi hari ini saya ambil kuncinya. Kami Tianpeng Industri bangun 3 villa. Blok villa nomor 3 sudah terjual. Harganya sampai miliaran loh. Katanya dibeli bos besar misterius. Tapi kamu masih sangat muda. Mustahil banget kamu yang membelinya. Kamu sama sekali tidak kelihatan, bos. Ayo panggil manajer kalian ke sini. Dia punya data villa. Pergi sana. Jangan buang-buang waktuku. Aku mau pulang kerja nanti. Kalian berdua cepat keluar. Kalau tidak, pelanggan adalah Tuhan. Aku dari tadi bicara baik-baik sama kamu, tapi kamu malah pandang rendah orang. Aku udah kasih muka ya. Berani-beraninya marahin aku. Percaya tidak aku panggil satpam mengusir kalian berdua keluar dengan paksa. Ada apa ini? Berisik banget pada teriak-teriak. Kamu harus tahu aturan di sini. Manajer, pria ini gila deh. Dia bilang beli villa nomor 3. Lihat pakaian mereka yang kumal begitu. Penampilan mereka juga biasa. Aku tadi mau mengusir mereka keluar, tapi malah dia yang bicara kasar. Siapa namamu? Namaku Shen Xuan. Kamu bisa cek data diriku. Akhirnya, kamu datang. Benar-benar tidak punya mata. Ini pemilik villa nomor 3 kita. Masa sih? Lihat pakaiannya yang begitu kumal. Mana mungkin beli villa 3? Cepat minta maaf pada Tuan Shen. Tidak usah minta maaf. Orang sepertimu suka meremehkan orang lain dengan rendah. Tidak cocok jadi tenaga penjual. Maksudmu mau minta manajer memecat aku? Aku adalah penjual top di sini. Kamu gak punya hak itu kan? Kamu pikir penjual top seperti ini bisa dipecat tidak? Kalau tidak bisa, kalau begitu villa nomor 3 ini aku batalkan pembeliannya. Aku tidak mau lagi. Tuan Shen, Anda adalah orang besar. Kalau kamu bilang, pasti dipecat. Siapa suruh dia mengganggumu? Villa nomor 3 nilainya miliaran. Komisi aku jutaan loh. Kasih muka itu lumayan banget. Cepat beres barang, pergi dari sini. Kamu dipecat. Tuan Shen, tunggu sebentar ya. Aku ambil kunci villa nomor 3. Villa ini. Suka? Suka. Aku ingin tinggal di sana. Villa besar seperti ini. Tidak menyangka bisa terwujud secepat ini. Kalau begitu, villa ini nanti akan aku pindahkan ke namamu ya. Pindah ke namaku? Tidak bisa begitu. Villa seperti ini, aku mau kapanpun aku inginkan. Kamu tidak perlu sungkan. Kan, sistem. Benar, kamu dapat berbagai hadiah cuma dengan bermalas-malasan. Shen Xuan, kamu sangat baik padaku. Aku bahkan tak tahu cara membalasmu. Lukisan kehidupan masa lalu dan sekarang. Baru saja terdeteksi informasi baru. Ting Mei terluka karena cinta. Itu pria jahat. Apa? Kirim mereka sekarang. Dalam lukisan kuno ini. Ini apa sih? Ada apa? Wanita di dalam lukisan. Wajahnya sangat mirip denganku. Ada juga seorang pria. Wajahnya sangat mirip denganmu. Ini kehidupan lampaumu dan kehidupan lampauku. Kita punya takdir yang tak terputus. Kita.